tapi kalian menghina Al-Quran kami. Bilang sama LAI, makanya kalau mau aman-aman saja dan damai-damai saja antara Islam dan Kristen, pikir kalian melapor ke LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, suruh rubah itu semua dalam Bible itu. Gara-gara LAI kita semua jadinya begini, paham? Sadar diri kalian, jangan merasa keras. Pikir sana, makanya jangan kalian curi nama Tuhan orang lain kalau kalian mau selamat, mau aman. Kalau enggak akan kami ganggu terus, akan kami ganggu kalian terus. Selama nama Tuhan kami itu ada di dalam Bible kalian, kami ganggu kalian terus. Jadilah kalian Kristen sejati. Jangan pakai punya agama masing-masing lah. Beragama masing-masing, jangan menyenggol-nyenggol orang agama lain. Enak aja kalian menyenggol-nyenggol agama lain kalian. Kali ngomongnya kayak gitu, nggak bisa nanti dapat ke titik tengahnya kalau begitu. Ya udah, itu aja poinnya. Jumpain PGI. Lapor PGI sana, bilang ke LAI, kami MUI siap untuk jumpa ke LAI, tapi dari PGI nggak pernah siap. Cepat, makanya nanti ketika kalian nanti gereja digangguin, digeruduk nggak terima kalian. Padahal kalian mengganggu agama kami. Nggak aja. Udah kalian minoritas, mengganggu agama kami. Itulah biar kalian yang mayoritas ini loh. Jadi kami takut ngomong, kami sikit nanti tangkap. Lah karena apa? Ya karena ngomong sama PGI. Kami minta ngomong kalian sama PGI. Siapa PGI itu di gereja? Ngomong, jangan pendeta itu mikirin perpuluhan aja. Ngomong sama PGI, suruh ke LAI. Jumpa kita sama MUI untuk ambil Bible itu. Udah. Pak Hombing gak usah, Pak Hombing, siapa bilang kalau debat itu ditangkap? Hah? Siapa yang bilang? Ya semua rata-rata kami Kristen takut sama kalian lo mayoritas. Jangan salah kalian lo. Kalian jangan salah lo Pak. Kok itu orang-orang yang debat tuh nggak ada yang ditangkap? Kok Bapak kok bisa ngomong kayak gitu? Kalau itu Pak, itu tuh ada apa namanya? Itu ada buktinya. Kalau Bapak tuh menghujat itu pasti ada buktinya kalau ditangkap gitu loh. Sama Muslim juga. Bapak ingat gak? Ingat ya Pak ya, atau itu ada kami itu ada Ustaz Nandar, Yonatan Nandar, kalau SWT itu dia jangan pernah dilaporkan. Lihat Bang Hombing tuh, tapi tidak nggak punya adab, pasti Kristen. Karena apa? Ya. Nggak terbukti. Itu kan ada ahli bahasa, ada segala macam loh Pak pemeriksaannya. Dia tidak terbukti. Yonatan Nandar itu yang evangelis tidak terbukti menghina Kristen. Makanya dia cuek aja. Tapi kalau kesel itu sekarang begini Bu, kita kan ini kan negara kita ini kan mayoritas Muslim. Enggak juga begitu Bapak. Mentang-mentang kami mayoritas kita bisa menghina gitu. Enggak bisa. Ada hukumnya begitu, Pak. Ada sebenarnya kami kayak mana lah aku bilang ya. Merasa tertekannya kami, nanti kami nggak salah ngomong tangkap. Kalau kalian salah ngomong dibiarkan. Kata siapa begitu? Coba kata siapa? Udah banyak buktinya Bu. Bukti Bapak ngerti bahasa Indonesia nggak ya saya bilang? Yonatan Nandar itu dilaporin sama siapa itu pengacara Kristen. Karena dia lihat Yonatan Nandar videonya. Itu di sidang berapa lama itu. Ternyata dibebas karena apa? Memang tertulis di buku Bapak, di biblos Bapak, apa yang Nandar bilang tuh ada di situ. Jadi nggak bisa dia mengelak. Contoh, Tuhan bertitit. Benar dong? Kami menghujat di mana saya tanya? Saya menghujat di mana Pak? Saya bilang Tuhan intinya gini aja lah Bu. Kalau mau no. Biar Bapak juga mengerti aja lah kita. Ya. Mau biar kalian Bapak apa pun istilahnya kalian debatkan di situ Allah Isa, jangan nyampe lah sama-sama Yesus kan. Dengerin lah Pak, dengerin lah. Saya ingin mengajarkan Bapak bahwa kami menghinanya di mana. Contoh saya bilang Tuhan Bapak bertitit. Lah benar Pak, pas dicek mau itu sama ahli bahasa. Kami Kristen itu tetap Tuhan, tapi janganlah dibawa ke komal Islam. Itu lain perkara Pak, lain perkara. Tadi kan kita Bapak bilang bahwa Islam poinnya nggak ke situ Pak. Poinnya Allah kami cabut nama di Bible, udah selesai itu aja. Nah itu dulu. Itu aja poinnya, nggak usah kemana-mana Bunda. Yang poinnya adalah mau Tuhan kau Yesus mau apa nggak urus kami. Yang penting nama Tuhanmu itu, nama Tuhan kami Allah cabut dari dalam Biblemu. Selesai. Bang, bisa itu Yesus gak disalib di aku nggak bicara salib. Di dalam Biblemu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1:1. Pada mulanya firman bersama dengan Allah. Kata Allah di dalam Bible itu dicabut. Loh, kata Allah dicabut. Bisa nggak? Kalau itu tidak bisa, maka akan terus kami akan ganggu agama kalian. Dan semakin banyak yang mualaf. Dan semakin banyak mualaf, tiap hari kami bahas ini. Sekarang begini Bang. Kalau dewa-dewa aja. Begini aja Bang. Kalau memang kalian mengklaim kata Allah itu, ya gugatlah itu apa itu? Lembaga apa itu?
Sudah kami ajukan ke LAI, kami sudah mengajak PGI untuk datang ke LAI, tetapi dari pihak PGI-nya tidak ada yang mau datang ke LAI, paham ya? Tidak ada yang mau datang untuk berkonsili, paham ya? Dari PGI-nya tidak mau datang, tidak ada niat dari PGI-nya, paham? Ya, kami dari MUI sudah standby. Kami dari MUI sudah standby. Dari PGI-nya tidak ada yang mau datang. Paham? Orang Kristen berbondong-bondong pergi ke LAI sana. Tolong nih LAI cabut kata Allah. Karena kalau semakin kata-kata Allah yang mengurus itu, ini PGI sama MUI, pokoknya dikonsili oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, datang. Udah selesaikan di situ. Tapi dari kemarin PGI, sebentar Bang Endi, sabar Bang. Tapi dari PGI dari dulu diundang tidak ada yang mau datang. Kenapa? Dari Protestan nggak ada yang mau datang, dari Katolik nggak ada yang datang. Diundang karena banyak, karena di PGI itu banyak denomnya. LAI pun pening mengundang, banyak kali 65.000 denom. Pecah kepala LAI mikirin Kristen ini, pecah banyak kali denomnya, sakit kepala. Belum lagi Wanes harus minta persetujuan dari mereka semua, karena kitab itu dipakai semua denom. Kitab itu dipakai semua denom. Apabila satu denom saja yang tidak setuju, makanya ribetnya di Kristen, ribetnya di kalian sendiri nih. Makanya banyak yang mualaf, makanya tiap hari banyak yang mualaf gara-gara agama Kristen nggak jelas. Itu dia. Hari Natal itu yang banyak yang mualaf. Banyak, setiap hari mualaf. Aku aja dalam 1 bulan ini 128 yang mualaf. di kampung saya 149 mualaf. Itu kurasa pendapat apa aja itu. Coba dulu data. Loh, enggak ada, lihat aja di YouTube, lihat di YouTube setiap hari mualaf, lihat di YouTube. Loh, Mau saya tunjukkan orang-orang yang mualaf di sini. Tawa, memang fakta kok. Makanya perpuluhan gereja sekarang sudah mulai sepi. Perpuluhan sudah mulai sepi. Gara-gara apa? Gara-gara sudah banyak yang mualaf. Terutama apa? Anak-anak, kalian ingat ya. Ini masuk dalam publik. Yang masih remaja-remaja Kristen, yang imannya belum kuat, banyak yang mualaf. Cuman mereka mualaf secara diam-diam. Kenapa? Karena mereka sering menonton komal-komal Islam. Contoh, ketika membaca tema Yesus tidak disalib, tidak ada yang bisa membantah. Kristen pada naik nggak bisa membantah. Akhirnya mereka menyimak di bawah. Ya betul juga Yesus nggak disalib. Akhirnya mualaf. Kalau membantah Bang Yesus tidak disalib kata kalian Bang, mau bagaimanapun cara kami membantah, tetap kalian bertahan. Itunya. Ya udah, dasarnya ini pokoknya. Dasarnya kami akan membahas Yesus tidak disalib, agama Kristen sesat. Kami buat tema gitu aja, agama Kristen sesat, Yesus punya 2 Tuhan. Dasarnya ini, dasarnya kata nama Allah ini. Pokoknya cabut nama kata Allah ini, akan kami tidak ada diskusi lagi. Selesai. Udah begini, abang aja sendiri ke apa ini lembaga Alkitab itu. Ya udah kalau begitu Bang Hombing, jangan salahkan kami kalau kami membahas di sini bahas agamamu. Jangan salahkan kami dong. Ya kan? Kami nggak menyalahkan, cuma kalau bisa janganlah. Pak Hombing, Bukan jangan menyalahkan. kegeeran ya. Pak Hombing mau nyembah botol kecap juga kita masa bodoh lu. Mau nyembah dewa juga nggak masalah. Mau siapapun itu menurut kalian Yesus itu adalah Tuhan kami. Habis. Ya terserah, makanya Mau Tuhan kecap, silakan. nggak ngurus, jangan kegeeran ya. Kita tidak berharap. Kalian terlalu apa kali emosi kali membahas Yesus ini, terlalu apa kali nafsu kali membahas Yesus. Karena Tuhan kami dicuri. Karena rampok Tuhan kami. Gak terima kami. Gak terima nama Tuhan kami kalian ambil. Terlalu sayang kali kalian sama Yesus. Bukan Yesus yang kami bahas. Kami di sini bukan memperjuangkan Yesus, tapi nama Tuhan kami Allah itu yang kalian gunakan. Maling, kalian merampok. Tahu diri lah bos. Janganlah ganggu agama lain kalau beragama. Maunya sadar diri lah kalian. Sadar diri kenapa? Pernah nggak kami dengar dulu ya, dengar Hombing. Pernahkah kami ganggu agama Hindu? Pernahkah kami membahas agama lain? Nggak pernah. Kalau ada agama Buddha dan Hindu, turun. Kami nggak mau, nggak butuh. Karena apa? Mereka tidak pernah menyinggung agama masing-masing. Silakan. Kita beragama memiliki hak masing-masing. Semua punya agama. Tapi janganlah mengganggu agama lain. Kalian Kristen mengganggu agama kami, mencuri, merampok. Sadar diri kalian kenapa? Kalian nggak sadar diri kalian memang. Karena kalian bawaan dari penjajah. Janganlah kalian pakai nama Tuhan kami Allah. Pakailah Yesus. Nama Tuhanmu sebenarnya siapa sih? Yesus kan? Kenapa Allah?
Kenapa Allah? Yesus saja lah, jangan pakai Allah. Enggak, maksudku kenapa abang bilang begitu, yang lain Islam nggak ada bilang begitu bang? Loh yang lain sama semuanya di sini. Apa pula yang lain Islam? Coba sama semuanya. Sama pernah aja. Sama. Aku mau dengar ya. Saya menyampaikan ini mewakilin Islam semuanya. Nah, Apalagi? Saya mewakilin Islam. Yang aku sampaikan ini. Kenapa mengatakan Islam lain enggak? Saya di sini mewakilin Islam. Jelas? Kalau ada Islam di atas, di Islam ini. Kalau ada Islam tidak setuju di bawah ini, silakan naik. Saya mewakilin Islam. Kok tidak pula semua kayak gitu? Apalagi? Makanya jangan pede kalian. Kalau kita mau toleransi, saling merangkul, pede lah bos. Jadilah Kristen sejati. Nama Tuhanmu kan Yesus, kenapa pakai Allah? Dari mana datangnya Allah itu? Sedangkan di teks original Bible-mu tidak ada kata Allah, adanya Theos. Kenapa bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Allah? Seharusnya Theos. udahlah Atau ini dewa. adalah, mau kalian klaim pun itu Allah itu. Nah kan kau nggak mau terima kan, lucu kau nih kan, nggak mau diskusi, aneh kau. Sudah mentok kayak gini, mau apapun terserah kau lah, karena lucu kan. Aneh kau nih, mau apa udah kayak gini udah mentok, mau apapun terserah kau. Yang penting jangan kau ganggu Yesus kami. Lucu kau. Gak bisa kayak gitulah kau, ya cari solusi lah. Aneh kau nih. Udah kayak gini mentok ya, udah terserah kau lah mau apa, yang penting jangan ganggu Yesus kami. Aneh kau, kalau nggak mau diganggu Yesus kau, ya udah kau cabut nama kata Allah itu di dalam Bible-mu. Aneh. Kalau nggak mau diganggu, Iyalah, Bang. enak-enak aja kau. Kalau nggak mau diganggu cabut, tapi kalau bapak mau ikut mengganggu pindah ke Islam, kita ganggu oten yang lain gimana? dengar dulu bang. Ya sebenarnya kalau dalam hatiku ini bang, ya Ya bang Blender ya, solusinya gitu aja. karena takutnya aku bang salah ngomong nanti sama kalian tangkap. Ya makanya pindah ke golongan kami, Pak. Jadi tongkrongan Nggak kami. usah framing gitu Pak, nggak usah GR Gak usah Pak. framing lah Pak. Ini negara hukum. Jaksa, pengadilan, penuntut umum tuh bukan orang-orang bego yang bisa kita bego-begoin karena geruduk-geruduk tangkap gak bisa. Mayoritas Mereka tuh Islam punya pengacara, Pak. Kita melaporkan orang tuh nggak segampang Pak polisi tolong ini tangkap Oten nih, langsung masuk penjara, nggak kayak gitu Pak. Jangan merusak instansi polisi juga. Ya maaf dulu Pak ya. Ini tuh negara hukum, bos. Bapak Jadi mau bicara. salah ngomong nanti demo berjilid-jilid. Sedikit salah ngomong kami. Bapak pernah di demo. Loh, bukti udah banyak Pak. Orang Islam mendemo tentang apa? Coba salah satu aja sebutin. Ngedemo apa orang Islam? Memang Kristen ini keterlaluan ya. Keterlaluan. Jangan fitnah-fitnah Bapak kenapa sih takut Pak. selalu fitnah gitu Pak? Hah? Dosa apa Saya nggak- fitnah tuh? Kami nggak pernah tuh ngeliat even Kristen tuh yang menyebarkan apa bagi-bagi Indomie buat orang-orang Islam tuh. Yuk ke gereja yuk. Terus kita tuh Bapak, nggak ini deh. iya iri orang Kristen. Bapak mungkin nggak bisa juga Bapak demo kan, karena orang Kristen lebih ramean gacoan daripada Kristen Pak, karena udah banyak yang mualaf, jadi nggak bisa demo lah Pak. Gimana bukti? Kalau kami memang Bukti apa? Bukti apa Pak? Bukti apa Pak? Bukti apa? kami Kristen di Indonesia yang mualaf itu yang mana? Bukti apa? Bukti apa saya Usah tanya? dusta. Hah? Bukti apa? Bukti mualaf itu yang banyak mana? Wih, ya banyak Ngomong lagi. banyak di TikTok. mana? Pak, Hoax. selama saya ada di TikTok, saya nggak pernah lihat orang masuk Kristen loh. Saya belum pernah lihat. Loh, ngapain dikejar-kejar Enggak, kalau masuk kejar-kejar Kristen? Bapak selalu framing deh. Bapak selalu Tadi katanya mana? Bapak melek dong sosial media. ada, Pak. Mana? Saya sudah Lihat cari nggak Don Ditan ada. masukin nggak orang ada. Islam. Don Ditan tuh mualaf ya. Don Masukin orang Ditan ke itu dalam kan Islam berapa dulu. banyak. Dulu itu Don Ditan. Kok dulu sih? Dulu. Kasihan saya sama Hombing ini. Hombing. Jack, bukan Bang Hombing, Bang Jack kan ada tuh channel YouTube-nya Kondon Ditan, ada channelnya Ya. Kondon Ditan. Nah, Bapak lihat tuh banyak di sana yang Iya, mualaf. yang banyak Nah, kalau di sandiwara. kekristenan, Sandiwara yang no kan Bapak dikasih tahu fakta bilangnya sandiwara. Memang orang-orang Saya kafir kan ini nggak akan saya kan pernah cari. susah Pak. Jack, kamu mau kesini mau apa? Diskusi. Ayo. Ayo Kamu mau- diskusi, ayo. Ayo, kamu mau apa? Mau nanya apa? Mau Paling nanya kau apa? turunkan aku nanti. Ayo, sama Sebentar, tanya. sebentar. Kamu mau nanya atau abad kami ke-7 yang bisa bertanya? apa? Allah Kami SWT yang abad bertanya ke-7 atau bisa kamu yang apa? bertanya? yang benar. Saya bertanya. Oke. Saya Ayo, bertanya. cepetan tanya. Jawab. Tanya. Allahmu SWT abad 7 bisa ciptakan apa? Kuasanya di mana?
Oh, yang ciptain kamu aja tuh Allah Subhanahu Wa Taala Allah ya. SWT di mana? Sekarang saya Mana tanya, ada. itu udah dijawab. Sekarang saya tanya. Mana ada? Saya tanya, saya tanya. Udah gantian, sekarang gantian. Sudah ada. Abad Saya abad tanya kamu, sudah ada kapan dunia Abraham diciptakan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Halo, baby. Kapan Abraham menyembah Tuhan yang bertitit? Mana dia? Allah menyembah Tuhan Kapan YHWH yang Abraham? benar, Allah Di yang mana benar, datanya Allah dalam Abraham roh, menyembah Tuhan yang bertitit? Allah Jawab, dalam jawab, roh jawab. dan kebenaran. Jawab, Ini Allah jawab. SWT. Coba kamu sekarang sujud Jawab, kemana? jawab. Ke kota. Jack, kamu Sujud dengar ke nggak batu sih? hitam. Kamu Jangan- dengar nggak? Kalau dia jangan. nggak mau jawab, turunin. Biar dia mampus dia. Kalau dia nggak mau jawab. Saya tidak menghina. Saya tanya, kapan Abraham menyembah Tuhan bertitit? Sekarang, Abraham, Musa. Kapan? Hamba Allah dalam roh dan kebenaran. Kapan? Nyembah kemana? Kapan saya tanya? Jawab. Kapan? Saya tadi udah jawab ya tentang Allah. Kamu yang menciptakan kamu saja itu Allah. Sekarang saya balik tanya. Kapan Abraham, Musa, Ayo diskusi David yang semua baik itu menyembah? pakai data yuk. Jawab. Saya jawab. Bapak Jawab. mengatakan, Yesus mengatakan sebelum Enggak Abraham nanya, ada, aku sudah ada. Itu. Saya Belum minta data. menampakkan diri Saya dia. minta data kapan Abraham menyembah Tuhan bertitit. Jawab, di mana datanya? Kasih tahu. Nggak usah panjang-panjang kalau diskusi mah gitu aja. Ya. Karena kamu orang yang nggak bisa diajak diskusi. Baik. Jawab yang Jadi, itu tadi, yang tadi ya. Kapan Abraham menyembah Tuhan bertitit? Kapan Musa itu menyembah Tuhan bertitit? Kapan Daud menyembah Tuhan bertitit? Jawab. mau diskusi Pakai dengan data. baik nggak? Mari Pakai diskusi data dengan ini. baik kita nggak? Bertanya lah, jawab lah. Susah kami menjawabnya bertitit. Oh, Mau- Yesus mau bertitit diskusi nggak? dengan Yesus baik. bertitit apa yang lainnya? Kelaminnya Yesus apa? Makanya kami bingung kadang yang nenen, yang apa gitu. Pak, kita ini real loh Pak dari biblosnya Bapak. Tuhannya Halo. Bapak itu bertitit Pak. Coba Saya kita bicara diskusi nggak dengan menghina. baik yuk. Dengan baik kita diskusi. Kita nggak menghina loh. Saya nggak menghina loh. Saya bertanya kapan datanya di itu Bu, mana? menurut itu aja itu nggak menghina kalau kami orang Kristen itu. Oke lah. Sekarang saya tanya sama Bapak, Pak Hombing. Hombing, Yesus itu punya titit nggak? Punya titit nggak? Saya tanya. Mau punya titit pun mau titit apa hubungannya Ibu ngomong gitu? Oke, sekarang saya tanya lagi. Kapan Abraham, Musa, Daud, Yakub itu menyembah Tuhan yang bertitit? Saya tanya. Nah, kok bertitit? Yang bertitit. Cuma Ngomong loh, udah jawab aja datanya di mana? Resiko menuankan manusia, bos. Hombing. Itulah cara kalian makanya awak. Hombing. Kan nggak ada jawabannya, Pak. Kalau kayak gini, Hah? Hombing jawab Bu, aja ini adalah Hombing. Jawab ya. ini. Hombing jawab Pak. ini. Ya, Yang jawab gampang-gampang ini. aja kalau kita sih ya diskusi. Itu kan Satu-satu, logik satu-satu. itu. Saya jawab. Ya, Saya jawab. silakan Pak. Nah, lu nggak bisa jawab. Allah Lari-lari. SWT mempunyai Itu tangan. bukan enggak, jawaban. enggak, Itu bukan jawaban. Itu bukan Ya, jawaban. jangan lari-lari ya Pak Dia ya. punya Jangan titik lari-lari. oleh SWT karena punya tangan. Jangan Ayo. lari-lari, dijawab Loh, saja sudah pakai itu. data. Ya, di mute dia sampai dia mampus di situ. Ya, saya bertanya sama kamu, ya dua-dua di sini, tolong jawab kapan Abraham, Musa, Yakub, Daud menyembah Tuhan yang bertitit? Minta datanya. Satu, Oke, kalau ada baik. satu boleh, dua boleh, ya. Oke, kau diam ya. Kau diam, aku Kalau- jawab ya. Bu, pertanyaan saya juga. Kalau Kapan dia di line jawabannya mute, jangan dikasih jawab. kapan menyembah Allah Subhanahu wa taala Abraham dan Yakub? Kapan? Tidak ada. Jawab kok lagi. Jawab, kapan Abraham menyembah Tuhan yang bertitit? Jawab. Kalau nggak jawab Abraham- kamu di mute terus loh. Mute aja. Nggak berguna. Karena dia nggak tahu. Dia tidak bisa membela biblos pornonya. Pertanyaan Dia tidak kalian bisa mati membela biblos pertama. pornonya. Dia nggak bisa. Malah aku bilang ya. Nggak bisa. Kalian tidak bisa membela buku porno kalian ya. Nggak bisa kalian. Tidak bisa membela. Kau aja juga tidak bisa membela. Malah parah kau itu. Makanya saya tanya Pak. Ini logik loh Pak. Saya tidak menghina bukunya Bapak. Kan memang Tuhan Bapak bertitit Pak.
Kami Jenis itu kelaminnya udah laki-laki. jelas. Kau dengar Ya. kami itu udah jelas loh. Kau itu yang menyembah Tuhan negeri Mekah. Ah, Kami jangan kan udah di mute jelas. lagi, nggak berguna. Saya bukan minta jawaban itu. Di mute lagi dia sampai mampus, biar dia kenyang di mute terus ya. Ayo kita Saya diskusi dengan bertanya, baik pakai data Kak Si ya. Hombing mungkin jangan dikasih nafas dia, jangan. Orang-orang kayak gini tidak bisa diskusi baik-baik ya, tidak bisa. Karena apa? Ini ketika ada yang benar pasti ada yang salah. Jika ada yang salah pasti ada yang benar gitu ya. Nah sekarang saya tanya nih Pertanyaan sama orang- Pak Hombing. Pak Hombing. Pertanyaan orang ibu, pertanyaan mematikan terus, nggak bisa kita jawab. Nah kalau kayak gitu kan saya nggak tahu Pak bagaimana. Yang bertitik ya. Kan mestinya kan itu dari bukunya Bapak Pak, bukan dari buku saya. Itu pertanyaan mematikan Pak. Ya Pak betul. Ya, Iya. mematikan. Janganlah, Betul, Bunda. Pak Ambing. Janganlah Bunda kasih mematikan Bunda. Mak mention Iyalah. orang ini. Janganlah. Iya. Yang ini aja. Janganlah. Karena Yang bukan biasa aja apa-apa lah. ya, Bang Temon, Bang Blen, bukan apa-apa. Daripada kita diskusi yang menghina, enggak, saya tidak menghina, saya bener-beneran Iya, jujur. benar. Gitu. Cuman Pak Ambing udah mengakui janganlah mematikan langsung Bun katanya. Udah mengakui udah paten lah itu udah itu aja. Udah Cari paten. pertanyaan lain. Pertanyaan lain lah. Pertanyaan lain Bun, pertanyaan lain Bun. Pertanyaan Udah. lain, oke, pertanyaan lain yaitu Di balik sempak Yesus ada apa? Nah itu aja yang gampang. Sama aja mematikan juga. Oh enggak lah, ini yang gampang dari teman Pak Hombing. makanya tadi Pertanyaan Pak yang- Hombing itu kenapa? Golongan darahnya Yesus apa? Kan Bapak mengenal Yesus. Golongan darahnya apa Pak? Itu aja yang gampang. Nah, jadi gini pertanyaannya. Tanya Pak. lagi nomor sepatu Yesus nomor berapa? Pertanyaannya. Memang gitu Pak ya. Ini resikonya kita menyembah Ya, Tuhan kan- bertitit ya Pak ya. Kenapa? Saya nggak bohong Manusia nih Pak. aja, Saya ada di manusia Kanada. aja. Saya ada di Kanada, Bapak saya nggak bohong, sumpah. Ada kondom kepalanya Yesus, Bu, Pak. dengar dulu Bu. Kondom Bu, kepala dengar. Yesus, Pak. Itu perasaan Bapak gimana, Pak? Ketika Bapak melihat kondom kepala Yesus, jadi kondom bentuknya kondom. Kondom Bapak tahu kondom kan? Itu pakai kepala Kapan Yesus. bisa menyembah Allah SBT? Kapan bisa menyembah Allah SBT? Jawab. Iya, Aku nggak menghina loh. Aku nggak menghina. Aku Jawab. sedih ya. Aku sedih Jawab banget dulu. gitu loh. Kayaknya Jawab, kapan bisa menyembah Allah SBT? Jawab. Gitu loh. Jawab. Kamu ini Jack ini di mute aja karena dia tidak bisa. Dia belum bisa jawab. Gitu. Saya bukan Ngomong apa sih? Kenapa Anda memfitnah Yesus Raja Seks? Kapan saya bilang kalau Yesus Raja Seks? Loh, coba kita buktikan mana lebih jago, nabimu atau Tuhan Yesus? Apa ini? Kenapa bilang-bilang Apa? begitu? Ibu normal nggak sih Bu? Bu, ibu kalau baru masuk minimal tanya apa maksud pembicaraan Nuni Rifa biar saya jelaskan. Apa? Apa? Ibu ngomong apa sih? Udah lanjut mana? Apa? Ibu ngomong apa? Aku nggak ngerti. Mana Tolong dulu buktinya kondisikan bahwa dulu. Yesus Bahkan Raja di Seks? kan gitu, Mana? kan gitu. Oh, ya udah saya buktikan. Ntar. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Oke, saya mengangkat tema Raja Seks teman-teman ya. Dan ini atas dasar perkataan Edis. Edis mengatakan Nabi Muhammad itu Raja Seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Ingat Bu Karyana ya, saya nggak mau berulang-ulang nih, capek Bu. Kayak ngomong sama anak kecil nanti. Capek Kata tapi Edis, terusnya di komal ini, Bu. Astagfirullahaladzim Bu. Kata Edis, Nabi Muhammad itu Raja Seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Gimana pendapat Benar Ibu nggak itu? tentang? Itu benar apa salah?
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bisa nggak sih dicari orang sehat nih, orang normal? Bu, Kan kalau kita- ngomong itu lah, saya justru tanya pendapat ibu gimana? Iya, tertulis dia yang tertulis dia bacakan. Oh, Ibu Karyana, bisa nggak normal? Saya tanya, kata Edis, Nabi Muhammad itu raja seks karena memiliki kekuatan 30 pria. Nabi Muhammad memang memiliki kekuatan 30 pria. Sudah, Apakah Ibu benar. sepakat dengan, berarti menurut Ibu, kalau laki-laki memiliki kekuatan 30 pria itu raja seks, betul? Saya nggak bilang, saya nggak pernah membahas Muhammad tentang itu, tapi Edis membacakan itu Bu, sesuai saya dalil. bertanya sesuai apa yang dinyatakan Edis. Ibu normal nggak nih? Ibu sehat nggak? Jiwanya terguncang nggak ini? Saya tanya sama Ibu. Yang menuduh-nuduh nggak Tadi- normal itu dirimu. Dirimu nggak normal, nggak pernah menuduh orang begitu. Ini orang kenapa sih? Ya. Ini? Makanya aku bilang, Bu, kalau nggak bisa diskusi ngapain sih, Bu? Udah, Bu, dibawa aja, kenapa sih? Saya tanya, menurut Edis, Nabi Muhammad raja seks gara-gara memiliki kekuatan 30 pria. Saya katakan, Nabi Muhammad memang dalam riwayat hadis memiliki kekuatan 30 pria. Pertanyaannya, Ya, banyak Ibu istri. sepakat nggak? Iya, Ibu sepakat nggak ciri-ciri raja seks itu memiliki kekuatan 30 pria dan Nggak usah memiliki dulu banyak kita istri? bilang raja seks, nggak usah. Aduh, Tapi dia mau ini orang nggak, udah turunkan ini orang gila ini, turunkan agak gila ini. Namamu, saya nggak mau ngomong orang gila. Buang waktu. Naikkan yang lebih gila dari ini, nggak apa-apa. Saya nggak mau kurang aja sama orang tua soalnya. Masa saya mau nunjukin gila, agak nggak waras, nggak ngerti, nggak nyambung. Kita tanya sepakat nggak dia dengan perkataan Edis? Karena kalau dia sepakat maka Tuhannya raja seks. Kenapa? Tuhannya memiliki kekuatan 100% Tuhan. Lebih kuat dari Nabi Muhammad. Tuhannya bahkan memiliki banyak istri. Wahyu 9:17 di mana Tuhannya mengawini jemaatnya. Itu kalau memiliki banyak istri raja seks maka Tuhannya dikatakan raja seks. Karena poligami di surga. Kekuatannya lebih dari Nabi Muhammad, 100% Tuhan. Maka dengan demikian fake Yesuslah yang layak dikatakan raja seks, bukan Nabi Muhammad. Itu poin saya. Tahap-tahap aja nih mama ini ngomong. Nggak mau kurang ajar sama orang tua aku. Minumlah dulu ah. Oke, halo Gam. Gam, halo. Halo Gam. Gam, halo Gam. Oke, saya turunkan. Oke, halo Roma. Halo, Roma. Assalamualaikum saudaraku sebangsa setanah air. Oke, halo. Oke. Mau ditanggapi? Oke, silakan kalau Anda sama Uni, silakan Anda bertanya. Kalau Anda punya kredibilitas pengetahuan tentang Bible, maka silakan diskusi. Tapi harus kondusif. Gimana Roma? Lanjut. Baik, lanjut. Mau bertanya? Silakan bertanya. Greg, gue lagi makan, Greg. Nanti si Uni Ripa marah lagi pula. Ai, saya mute Ya, dulu. saya nggak ini loh, nggak tarik siapa yang narik. Saya nggak narik loh. Mbak Uni, Bang Roma, mau tanya ya? open cam dulu bang. Aduh, nggak bisa open cam nih. Oh, ya udahlah. Oke, silakan bertanya. Mbak Uni Rifa, Assalamualaikum. Alaik. Ya, benarkah Nabi junjungan Anda itu merupakan suri toladan? Betul. Suri toladan artinya seperti apa? Mengikuti apa yang beliau anjurkan, bukan yang beliau lakukan, karena kami bukan nabi. Oh, yang dia perintahkan, bukan Ya. dari apa yang dia teladankan dari tingkah laku, cara hidupnya begitu. Ya termasuk mengikuti tingkah lakunya yang mampu kami lakukan. Tapi kalau kami ikuti dia sebagai nabi ya nggak mungkin, karena kami bukan nabi. Apakah itu kewajiban atau pilihan dari umatnya? Yang diwajibkan itu perintah-perintah yang datang dari Allah langsung. Kalau yang merupakan untuk hidup itu pilihan, anjuran. Makanya disebut dengan sunnah.
Jadi bagaimana dia menjalani hidup, tingkah laku dan pilihan-pilihan hidupnya harus atau bukan atau wajib diikuti oleh umat Muslim begitu. Saya sudah jelaskan. Saya nggak mau mengulang-ulang. Baik, baik. Kalau Nabi Anda nikah berkali-kali, itu artinya Kang Dito juga wajib nikah berkali-kali begitu atau gimana? Kayaknya Anda udah dengar tadi saya bilang ya. Kami tidak mengikuti apa yang menjadi privilege bagi Nabi kami. Di Al-Quran dikatakan laki-laki itu boleh menikahi, sudah diajarkan apa yang diperintahkan di Al-Quran, nikahilah 2, 3 atau 4. Jadi batasannya 4. Tapi kalau Nabi Muhammad dia punya privilege. Bahkan kalau dia bisa menikahi 1000 boleh. Karena dia Nabi. Sama seperti Daud yang bahkan Tuhan sendiri yang kasih istri orang kepada dia. Bedanya di agama kami tidak ada Nabi dikasihkan bini orang. Bahkan Tuhan sendiri yang kasih. Kan privilege buat Nabi Daud di agama Anda. Bahkan di agama Anda Nabi-Nabi punya gundik. Jadi kita agak beda ya. Levelnya kami agak sedikit punya harga diri lah. Kalau privilege di agama Kristen itu Nabi-Nabinya diambilkan bini orang. Bekas-bekas orang dikasih ke nabinya. Ya, bahkan kalau mau minta tambah boleh lagi 2 Samuel pasal 12:78. Nabi kami privilege-nya adalah nikahi yang dia mau, dinikahi kalau bisa 1000 silakan, tapi Nabi kami nggak kemaruk seperti nenek moyang Tuhan Anda yang adalah Nabi juga. Nabi kami tidak sampai 20 orang, bahkan yang dinikahi itu rata-rata janda. Kenapa beliau nikahi? Bukan karena hawa nafsu, karena beliau memang mau menyelamatkan dan juga ada yang mau diajarkan, ada yang mau diselamatkan. Begitu ya, bukan seperti Tuhan dalam perjanjian lama ya yang ngambilin bini orang untuk nabinya ya. Jadi yang diteladani oleh umat-umat Muslim, Kang Dito, Gregorius sebagai yang laki-laki ya, yang apa sama yang diperintahkan di Al-Quran dengan Nabi junjungan Anda. Kalau junjungan Anda menikahi Aisyah yang baru berumur bocil, maka Kang Dito juga wajib. Nggak wajib. Wajib itu kalau tidak dilakukan berdosa. Tapi kalau Kang Dito mampu seperti Nabi saya menjaga anak kecil umur 6 tahun, lalu mendidiknya menjadi wanita tangguh dan tidak merusaknya, tidak merusak psikologisnya, dan bahkan bisa bersikap seperti Nabi saya, jangankan umur anak 6 tahun. Bahkan kalau anak saya ada di rahim saya, Kang Dito bersikap seperti itu, saya yang kasih kepada Kang Dito. Tapi Kang Dito mampu seperti Nabi saya, masalahnya kan nggak mungkin mampu. Karena dia kan Nabi, beda. Seperti Tuhan Anda punya Nabi tapi nggak mampu menjaga syahwatnya, bahkan mengambil bini orang. Nabi dalam agama Islam itu mampu menjaga syahwat. Nabi dalam agama Islam itu mampu menjaga kemuliaannya. Beda dengan Nabi di Kristen, bahkan disuruh Tuhan untuk merendahkan kemuliaannya dengan Yesaya yang disuruh telanjang selama 3 tahun, Hosea disuruh memperanakan anak sundal, bahkan bini orang diberikan kepada Daud yang adalah Nabi. Jadi memang kualitas Nabi di Islam dan Kristen itu beda. Nabi di dalam Islam itu memiliki kualitas yang sangat luar biasa tinggi. Bahkan menikahi umur anak 6 tahun saja, dia mampu mendidik anak itu menjadi ulama besar, bahkan menghafal hadis sebanyak 2000, bahkan sangat-sangat menjadi menjadi wanita yang hebat. Beda seperti mama Tuhan yang kemudian tragis hidupnya, yang ketika dipecah perawannya dari dalam, keluarlah Tuhan, lalu dididik, dibesarkan oleh mama Tuhan, tapi tidak memiliki privilege mama Tuhan ini di dunia sama sekali. Bahkan tidak diajak ke surga papa oleh anak yang pergi sendiri saja tanpa membawa mama. Bahkan ini sangat miris banget ya bagi saya ya, seorang wanita yang tidak dihargai, sudah melahirkan Tuhan tapi diabaikan begitu saja, bahkan tidak diakui sebagai ibunya. Ketika dia datang, siapa ibuku, siapa keluargaku, dia yang mengikuti aku sebagai kasihan banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangankan Kang Dito mampu menikahi anak saya umur 3 bulan, saya belum punya anak saja. Kalau Kang Dito mampu menunjukkan selama hidupnya umurnya misal 30 tahun, lalu saya bertemu dia di usia dia 31 tahun, saya lihat karakternya luar biasa, berakhlak, diakui oleh orang-orang yang hidup bersama dia. Dan saya bertanya, Kang Dito sudah punya istri? Sudah Uni. Ada berapa? 3 Uni. Oke, masih ada keempat. Tolong Kang Dito, anak saya belum lahir nih, kayaknya prediksinya perempuan nih. Tolong nanti setelah saya melahirkan ambil anak saya Kang Dito. Jadi anak angkat saya Uni nggak muhrim Kang Dito. Nanti ketika dia dewasa nggak boleh bersentuhan, nanti batal sholatnya. Nikahi ya Kang Dito, saya kasih ke Kang Dito. Asal sifatnya seperti Nabi saya. Boleh Roma. Masalahnya nggak ada sekarang seperti itu. Maka di Islam dikajarkan untuk menikahi. Iya betul. Saya izinkan, saya kasih. Memang luar biasa agama Islam. Kang Dito takjub mendengar penjelasan Anda. Oh jelas, kalau Kang Dito mampu seperti Nabi saya, masalahnya kan tidak mungkin Kang Dito bisa sempurna seperti Nabi saya. Dan lagi pula
hanya di agama Islam yang menikah itu ada batasannya, yaitu balik. Sementara di agama Kristen, selain nenek moyangnya Tuhannya kalian itu menikahi anak kecil umur 3 tahun ya pecah ya, kasihan banget, vaginanya hancur ya oleh penis yang besar itu ya. Karena setahu saya Yahudi itu boleh memasukkan jarinya ke dalam penis wanita usianya 3 tahun. Astagfirullah. Aduh, bececer itu ya, beserak ya. Sementara Nabi saya tentu tahu berakhlak sampai tidak ada bukan fitnah. Oke, saya tunjukkan data ya. Oke, enggak. Aduh, kenapa kayak gitu? Aduh, kenapa begitu? Ini saya tunjuk. Enggak, ini bukan fitnah. Nenek moyang Tuhan kalian memang begitu. Boleh menikahi anak umur 3 tahun, boleh memasukkan jari ke dalam vagina anak umur 3 tahun ya. Astagfirullahaladzim. Itu kata Ibu Rita Wayu ya, sarapan pagi biblikal ya. Takut banget ya. Ini ya kita lihat ya. Takut. Ini ngeri banget. Kapan lah kau tahu Rifa dari fitnah? Aduh, kenapa begitu? Kenapa kok alergi fakta? Ini ya, di sini dikatakan ternyata nenek moyang Tuhan Anda yang adalah orang Yahudi itu ya, ternyata thus Ishak was then 37 years old. At that period Rebecca was born and he waited until she was fit for married. Fit marriednya kapan? 3 years. 3 years, my throat. Oh my throat. This is 3 years. Oh no. Oh no. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No. Oh my god. No. I can't handle this. Ngeri. Kalau kita diskusi yang bagus lah. Ibu Rita juga saya nggak tahu. Tadi bagus, ini aja bagus loh. Bagus banget diskusi kita. Memberikan referensi ya. Harus dari kitab suci, bukan dari karang-karangan orang. Oke, di mana di kitab suci mau ada kata Tritunggal? Ya, itu kan konsepsi ketuhanan. Giliran yang penting bagi agamanya, oh itu konsepsi. Giliran Ya, tentang sama, pernikahan sejarah yang seperti diiman oleh nenek moyang Tuhannya, nggak boleh harus dari kitab suci. Di mana? Oh, udah, Di mana turunkan, ada tauhid di turunkan kitab suci? hewan ternak ini. Tuh Capek kan? buang-buang waktu. Turunkan. Buka Saya mulut, belum buka bertanya mulut. loh. Lah, takut. Turunkan. Iya, jijik, takut, jijik juga. Takut banget, takut jadi ODGJ. Pecah lo 3 tahun loh. 3 tahun itu gimana itu vaginanya, ya Allah. Vagina 3 tahun. Vagina 3 tahun diituin. Wow. Dan itu betul loh, boleh dianuin loh. Sorry ya, boleh dimasukin jari loh nih. Aku lihat ini ya, nih. Aku, aduh takut banget aku. Aduh ya Allah ya Tuhan. Ini ya. Mana ini ya? Ini ngeri banget loh. Nih. 3 tahun loh. Nih ya, nih. Nih ya, di sarapan pagi biblikal ya. Nih ya. Kepemilikan anak oleh orang tua mereka juga diberi sanksi agama dalam ajaran baik Talmud dan Alkitab Rus menyatakan bahwa Talmud mengajarkan bahwa seorang gadis dari 3 tahun dan 1 hari bisa bertunangan melalui tindakan hubungan seksual. Iu. 1 hari, 3 tahun, 1 hari bisa bertunangan melalui tindakan hubungan seksual. Ya ampun, pusing kepalaku. Langsung kepalaku pusing. Oh my god, 3 tahun. Belum bisa jalan, udah dianu. Ya Allah, ya Allah. Boleh dianu 3 tahun. Oke, halo. Ngeri. Ini sepintas masuk. Oke, halo Michaelia. Halo Michaelia. Ngeri saudara, ngeri sekali, ngeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berhadir.
Ya teman-teman, minta tolong sekali lagi yuk sambil nunggu Oten yang waras ya. Izin boleh nggak oper handle sama Kang Dito dulu? Aku handle ada Oten di ini dulu, boleh nggak? Kang Dito maju dulu Kang Dito. Oke, siap. Boleh ya? Tapi Uni Parkun tetap. Siap Uni. Ya teman-teman sekali lagi mau minta tolong untuk 1700 mata memandang, dikencangin tap-tap layarnya, di share, di posting ulang. Terus teman-teman itu ada love orange, nilainya cuma 1 koin demi meningkatkan algoritma room kita supaya nggak gampang ngerungkat teman-teman. Terima kasih banyak yang selalu mendukung kami. Dan teman-teman ini ada Uni Rifa sebagai narasumber kami malam ini dan Kang Dito sebagai narasumber kami yang belum follow di follow teman-teman. Siang. Yang belum follow di follow. Ini akun rutin live-nya Bang Gre tiap hari. Yang belum follow silahkan di follow teman-teman. Caca sendiri juga yang belum follow di follow. Ada Ustadz Miftah juga ya teman-teman. Untuk yang Kristen kalian mau follow atau mau blokir juga terserah kalian teman-teman ya. Iya Mbak Tri. Iya, ada macet belum. Turun. Mau nge-report dia. Oke. Ya. Siapa ini cancer? Coba tes cancer. Ya, cancer gear. Monitor cancer gear. Belum duduk sebentar. Oke, udah. Ya, cancer gear. Cancer. Baca suaranya kecil. Halo Bang Cancer. Halo, kepencet ya? Aduh. Patrick, monitor Patrick. Halo, Bang Patrick. Ada saja. Iya Bang. Oke, Bang Pelamboyan. Halo. Bang Pelamboyan. Teman-teman yang muslim nggak usah minta permintaan dulu ya. Ini untuk yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Yang muslim ya Ahmad maaf ya saya izin turunkan. Iya Ayang. Aduh, Ayang ini namanya. Ayangnya. Iya Ayangnya monitor. Ayangnya monitor ayangnya Abu. Hayo Ayang. Halo. Dia noise. Berat saudara, itu ada instruksi itu ada instruksi itu di bawah. Iya, pendeta-pendeta pada di bawah, pendetanya di bawah. Jangan naik, Kristen jangan naik. Ada pendeta 3 yang bilang kayak gitu. Oh. Takut hilang perpuluhan itu mereka itu. Iya. Memalukan ya. Iya, soalnya kalau Kristen naik nanti takutnya hilang ya perpuluhan mereka Kang Dito. Iya sekali ya. Iya, untuk Kristen-Kristen yang mau naik silahkan ya, oteng-oteng. Yang mau naik silahkan ajukan ulti, tapi ingat ya, jangan dilupain otaknya itu di bawah teman-teman. Dibawa sertakan ke atas itu otaknya, jangan dilupain mulu itu otak. Ya, Notur Fav, monitor Notur Fav.
Oke, halo Noktur Faf. Baca ngerayu manggilnya. Iya, orang malah tidur kalau gitu dirayu. Halo Noktur Faf. Dirayu Kang Dito. Astagfirullahaladzim. Halo Bang Noktur Faf. Gara-gara udah kena marah kalau jam segini. Oke. Oke, ya ternyata nggak ada yang berani ya. Silakan Oten para penyembah manusia, silakan naik di sini. Kita punya tema Yesus bukan Tuhan, Oten longor dan tipu-tipu. Oke, silakan naik. Oten silakan naik. Ayo, jangan takut. Bila perlu open cam. Silakan. Tuhan kau tiga, iya Tuhan kau tiga. Takut, nggak berani naik, takut musnah. Silakan, Oten-Oten kami persilakan untuk naik ke atas ya. Kami punya tema Yesus bukan Tuhan, Oten longor dan tipu-tipu. Nah, silakan naik. Jika Anda ingin membantah pernyataan kami ataupun tema kami, silakan Anda naik ke atas. Bawa data, bawa akal, tinggalkan roh pneuma. Oke, silakan. Oke. Di mana ini Oten-Oten? Kenapa pada nggak berani naikin semuanya? Takut mereka. Oten-Oten, sudah musnah ke kalian? Ketakutan. Sudah musnah ya? Oh iya, tinggal 6% soalnya. Dikit lagi musnah itu di Indonesia. Udah habis. Teman-teman silakan di-share kepada Oten-Oten longor, di-share kepada pendeta ya. Silakan teman-teman. Lanjut. Oten ini yang ada cuman di Maluku atau yang di bagian timur-timur doang, Maluku terus Papua. Tapi kalau untuk bagian barat semuanya udah pada normal teman-teman. Gitu loh. Tinggal 6% doang ceritanya ini. Ayolah Oten-Oten. Buktikan kalau kalian itu masih hidup gitu loh. Jangan menunjukkan bahwa emang kalian tuh udah musnah di seluruh dunia Indonesia ini gitu loh. Perpuluhan terancam katanya. Jangan naik, jangan naik, perpuluhan terancam. Iya, Zazkiel, monitor Zazkiel. Ya, pagi. Halo Zazkiel. Halo, pagi juga. Oke, pagi. Islam Kristen bro? Kristen Syiah. Kristen Syiah? Oh, ada Kristen Syiah. Ada Kristen Syiah. Ada Kak. Itu menyembah Yesus? Enggak. Terus? Oh, Anda rebutan dengan orang Kristen, rebutan itu Tuhannya. Nabi kami, ya Nabi Muhammad. Tuhan kami Allah. Nah, katanya kau Kristen tadi, Kristen Syiah. Ya, itu ajaran kami. Wah, berubah. Aduh, dunia semakin tua ya. Ya silakan Kang Dito. Katolik tuh, kok Katolik itu memang Oten, Paulus penyemat, Paulus penyemat. Oh, sedang menjalankan Filipi 1:18 itu kau ini. Kami kalau di Syiah, kami akui sebelum Nabi Muhammad meninggal dia sempat menulis wasiat, menulis 12 muridnya. Udah kayak Syiah Bang ya. Tapi kalau di Sunni nggak tahu ya. Enggak, saya tanya sekarang. Oke, saya tanya. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Silakan. Bisa dulu lari Bang. Kita lari gitu. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Itu aja dulu kita larinya Bang. Enggak, tayamun berapa kali kumur-kumur? Di Syiah sebelum Nabi Muhammad. Dengerin dulu. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Tes 1 2. Jawab Bang. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Kau jawab dulu. Sekali lagi, tayamun berapa kali kumur-kumur? Itu dulu jawab Bang, Syiah. Enggak, kau tanggung jawab dulu. Sekali lagi. Tapi sebelum dengar dulu. Nabi Muhammad. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Kau jawab dulu. Kenapa kau takut jawab? Itu mudah loh, mudah. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Jawab. Tapi di Syiah Nabi Muhammad. Enggak, tayamun berapa kali kumur-kumur? Orang Syiah pun berwudu. Sekali lagi. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Jawab.
Ayo, ini teman-teman ya, oten-oten, lihat nih. Kalian, teman Anda ini, lihat nih. Teman Anda ini sedang menjalankan Filipi 1:18. Sedang menjalankan perintah Paulus Filipi 1:18. Sekali lagi tanya. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Kami tidak sekali pernah lagi diperintahkan Paulus. Iya, dengerin dulu. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Itu dulu tadi jawab, Bang. Dengerin dulu. Abang tahu nggak? Tayamun berapa kali kumur-kumur? Saya 12 menit. Dengerin dulu. Tayamun berapa kali kumur-kumur? Abang tahu satu A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali. Abang tahu nggak? Jawab. Muhammad itu ada 12. Kau tahu nggak tayamun berapa kali kumur-kumur? Hei, tayamun berapa kali kumur-kumur? A 1, B 2, C 3. Jawab dulu. Botol jawab dulu. Jawab dulu. Tayamun berapa kali kumur-kumur? A 1, B 2, C 3. Kok kabur? Begini teman-teman ya. Mereka suka sekali menjalankan Filipi 1:18. Walaupun diberitakan secara maksud secara palsu maupun dusta, mereka akan tetap bersuka cita. Nah begitu mereka ya. Ngeri. Ajaran seperti apa ini? Iya, Yon Pantura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak aja Mbak. Pencet Iya, tadi. mohon maaf. Ya, nyimak aja dari bawah. ya, terima kasih Bang. Semangat, terus semangat. Yuk. Ya, terima kasih banyak Bang. Saya izin turunkan. Memang mereka biasa teman-teman ya. Kalau ada yang bilang gini-gini ya harus dites dulu. Memang oten ya. Bingung ya. Mereka nggak berani mengaku dirinya sebagai Kristen, nggak berani. Karena memang takut mencret. Karena memang sesuai dengan tema oten, longor, dan tipu-tipu. Kalau nggak tipu ya bukan mereka. Zubaidi, halo. Oh. Halo Gondin. Halo Gondin. Halo Bang, halo. Oke, Islam Kristen bro. Saya Kristen Bang. Kristen. Ya. Gimana, siap diskusi? Siap. Oke. Kang Dito. Iya, monitor. Siap. Monitor lah, siap. Oke, aman. Oke. Godin, di sini kami punya tema Yesus bukan Tuhan, oten, longor, dan tipu-tipu. Oke, kita fokus kepada Yesus bukan Tuhan. Kemudian oten, longor, dan tipu-tipu, di sini Anda akan membuktikan apakah Anda ini termasuk oten, longor-longor, dan tipu-tipu atau tidak. Oke, kita mulai. Silakan ditanggapi Yesus bukan Tuhan. Nanti akan ditanggapi sama Kang Dito. Oke, silakan. Tadi kan saya udah ngikut dari tadi Bang. Jadi, mau syahadat? Mau kirim KTP? Atau mau apa ini? Enggak, lalu apa hubungannya nyimak dari tadi? Langsung aja dijawab. Ya tadi kan yang sebelum saya boleh bertanya tuh Bang. Apa saya Uni punya lagi tempat? nih. Uni lagi di room sebelah. Sekarang silakan lanjut ke tema sama Kang Dito. Silakan. Silakan ditanggapi. Gordlen, kau diem? Oh, mau loncat. Oh, iya. Ayo, itu temanya itu. Yesus bukan Tuhan. Kau sanggah dulu tuh. Lagi siapin mau lompat ini kayaknya. Terjun bebas. Hei. Ayo. Ayo, jangan malu-malu. Good line. Tuhan atau bukan Yesus? Iya. Ini gimana ini?
Jadi berhala di situ. Oke, halo Sariman. Halo Sariman. Halo. Halo Sariman. Waduh. Godlin. Terjun. Kok hilang? Terjun bebas. Lawak-lawak lah dia ini. Nah ini, ayo jantan. Halo. Tuh sesuai tema tuh. Sekarang ku tanya kau, apa definisi Tuhan? Kok ku tanya kau? Tuhan, karena tadi itu kan jawabannya. Naik low. Halo, ku tanya kau. Apa definisi Tuhan? Tapi kalau kau Tuhan pun tak kau tahu. Naik. Woi, halo, ku tanya kau. Apa definisi Tuhan dari orang Islam? Coba. Seharusnya kau sapa dulu kan gitu, Greg. Itu dulu lah. Masa halo, ku tanya kau. Enak kali. Enak kali gayamu, botol. Oke, mulai, nggak apa dah, kita ikutin aja. Tuh memang ini. Beginilah teman-teman ya. Tema saya ini nggak salah ini, tema saya ini ya. Silakan Singa. Ya, aku tanya kau, apa definisi Tuhan menurut kau? Menurut orang Islam. Udah hampir 100 tahun loh. Masa Anda nggak tahu definisi Tuhan? Biar kita tahu siapa yang longor. Ya udah. Kan itu mau tunjukin data apa saya? Ya, Greg aja langsung KBBI. Ya KBBI. Kita pakai data ya. Kita nggak pakai longor. Oke, sebentar. Bikin judul tapi nggak tahu jawab langsung. Ya apa lah kucing ini? Siapa yang longor? Oten. Malu kita. Oh, Oten malu jadinya. Ya gitu, harus malu. Kan Paulus yang ngomong tuh. Kristen bodoh karena Kristus. 1 Korintus 4:10 kan. Aku tanya ini bacaannya. Muhammad jelas mengatakan Islam semua bodoh. Kita mau ini loh. Tuhan sesuatu yang diyakini. Kemudian dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Oke. Silakan lanjut. Udah terjawab, lanjut. Ya, kalau begitu. Silakan ditanggapi tema. Udah kan. Iya, jadi nanti tolak ukurnya di situ. Kalau tolak begitu. ukurnya di situ. Iya, dengarkanlah. Iya. Jawab. Lanjutkan gitu. Ku dengar. Jawab dulu. Kalau begitu, kami benar-benar nggak salah mentuhankan Yesus Kristus karena Dia Maha Kuasa. Sekarang ku tanya orang Islam. Apa Tuhanmu? Apa perbuatan Tuhanmu? Oke, gantian. Coba jawab. Oke, gantian. Apa perbuatan Tuhanmu? Gantian ya. Ya. Oke. Kau kan udah bertanya tadi, gantian aku yang nanya. Boleh? Boleh. Sudah ku tanya pun kau. Karena menurut tadi definisi itu Tuhan berkuasa. Sekarang ku tanya Tuhanmu. Kalau kami Tuhan kamu udah jelas berkuasa. Kok sekarang ku nanya Yesus mulu? membangkitkan orang mati. Kenapa ku nanya apa mulu? yang diperbuatnya? Kenapa kok ku nanya mulu? Kalian dulu. Begitu baru per dia. Sekarang kau kok bisa menunjuk orang aja longor padahal kau yang longor. Oke. Anak manusia di situ siapa? Yesus. Oke, jadi anak manusia Tuhan. Ya Tuhan, orang Dia pencipta langit dan bumi, Dia memakai wujud manusia. Sekarang jadi, Tuhanmu ada apa tidak? Sekarang belum. Jadi Tuhanmu anak manusia. Dari orang mati naik ke sorga menciptakan langit dan bumi. Sekarang Tuhanmu apa yang diperbuatnya?
Ntar dulu. Jangan pula longor kau. Konfirmasi nggak punya dulu. Tuhan. Konfirmasi dulu. Jadi Ayo. Tuhanmu anak manusia? Anak Tuhan yang memakai wujud manusia. Iya, jadi Tuhanmu anak manusia. Memakai wujud manusia yang disebut Iya, anak manusia juga. bukan. Longor, budek. Oh, enggak manusia. Mana ada seperti Yesus manusia. Enggak ada. Bangkit dari orang mati. Membangkitkan orang mati. Siapa seperti dia? Coba kau. Host, tampilin host. Matius 12:8 host. Udah aku tahu. Tapi buktinya. Nggak usah nangis lah kalau di atas. Manusia itu Tuhanmu. Iya, santai aja, santai aja. Iya, nggak apa-apa, sebentar, sabar ya. Matius 8. 12:8. 12:8.